Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 8, subtema 2 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 8. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 8, subtema 2 pada pembelajaran keempat halaman 95. Tahukah kamu daerah dengan julukan kota 1000 industri? Daerah dengan julukan kota 1000 industri adalah kota Tangerang di Provinsi Banten. Apa keunikan dari kota Tangerang? Mari kita cari tahu. Selanjutnya silakan adik-adik mengamati gambar peta Provinsi Banten. Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Tangerang dijuluki kota 1000 industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Ayo lakukan kegiatan berikut. Selanjutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 96, bentuklah kelompok terdiri atas 4 anak. Lakukan kegiatan berikut dan berdiskusilah. Nomor 1. Cari tahu pekerjaan masyarakat kota Tangerang. Tuliskan pada kotak berikut. Jawab, karena kota Tangerang termasuk kota yang padat di Pulau Jawa, menurut saya banyak yang bekerja di bidang industri, berdagang, bertani, pekerja pabrik, sopir, guru, pegawai kantoran, dokter, dan lain-lain. Nomor 2. Di kota Tangerang banyak bangunan tua. Kamu dapat mencari tahu nama-nama bangunan tua di Tangerang melalui berbagai media. Mintalah pendampingan kepada guru, orang tua, atau orang dewasa jika kalian akan mengakses internet. Tuliskan nama bangunan dan keunikannya pada kotak berikut. Di sini kakak akan memberikan contoh untuk mengisi tabel pada halaman 96 bagian bawah. Bangunan-bangunan tua di kota Tangerang diantaranya Museum Benteng Heritage, Vihara Padumutara, Klenteng Bonsan Bio Tangerang, Prasasti Tangga Jamban, Bendungan Pasar Baru, dan Masjid Jami Kali Pasir. Selanjutnya pada Ayo Membaca halaman 97, bacalah cerita fiksi mengenai kota Tangerang. Kamu dapat memperoleh cerita fiksi mengenai kota Tangerang dari berbagai media. Mintalah pendampingan kepada guru, orang tua, atau orang dewasa jika kamu akan mengakses internet. Setelah kamu membaca cerita fiksi mengenai kota Tangerang, tuliskan hal-hal berikut. Nomor 1. Menceritakan tentang apa cerita fiksi yang kamu baca? Jawab, cerita fiksi yang saya baca tentang cerita rakyat Ayub dari Teluk Naga. Cerita rakyat Ayub dari Teluk Naga mengisahkan tentang kepahlawanan seorang yang bernama Ayub dalam upaya berjuang melawan kebatilan yang ditimbulkan oleh kaki tangan penjajah Belanda. Daerah Teluk Naga itu sendiri merupakan sebuah daerah yang terletak di sebelah pesisir Tangerang bagian utara, atau yang lebih dikenal dengan julukan daerah Panturanya Tangerang. Nomor 2.
Adakah tokoh dalam teks yang kamu baca? Jika ada, tuliskan nama tokoh dan peranannya dalam cerita itu. Jawab, tokoh dalam teks yang saya baca yaitu Haji Qasim, Nenek Nikmah, dan Ayub peranannya sebagai tokoh protagonis. Sedangkan tokoh antagonisnya yaitu kaki tangan Belanda. Selanjutnya, ceritakan kembali isi bacaan yang kamu baca di depan teman-teman. Tangerang sebagai kota industri banyak berdiri pabrik, di antaranya pabrik sepatu dan pabrik ban. Amatilah gambar berikut. Berikutnya pada halaman 98, nomor 1. Siapa saja yang bekerja di pabrik ban? Siapa saja yang bekerja di pabrik sepatu? Adakah ada pekerja yang sama pada kedua pabrik tersebut? Tuliskan pendapatmu pada kotak berikut. Jawab, pada gambar pertama terlihat bahwa pekerja di pabrik ban didominasi oleh para laki-laki. Kesamaan pada kedua gambar adalah adanya para pekerja laki-laki pada kedua pabrik tersebut. Sedangkan pada gambar kedua terlihat sebagian besar buruh yang bekerja pada pabrik sepatu adalah perempuan. Namun di sana juga terlihat ada pekerja laki-laki. Mereka sama-sama bekerja di sebuah pabrik, tetapi bukanlah pabrik yang sama. Nomor 2. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Adakah di sekitar tempat tinggalmu industri penghasil benda atau barang? Jika ada, sebutkan nama industri yang dijalankan, siapa saja pekerja dan pekerjaannya, tuliskan pada kotak berikut. Jawab, ada satunya seperti pembuatan tahu atau tempe dan kegiatan ibu PKK seperti pembuatan tas dari bahan bekas. Selanjutnya pada Ayo Berlatih halaman 99, nomor 1. Apa manfaat dari keragaman karakteristik di sekolah bagimu? Jawab, manfaat dari keragaman karakteristik di sekolah diantaranya menanamkan sifat menerima dan menghargai adanya perbedaan. Arti dari memperkuat persatuan dan kesatuan, bisa memberikan informasi dan saling berteman walaupun terdapat perbedaan. Dan selain itu, apabila kita memiliki teman yang berasal dari daerah lain, kita akan kaya akan pengetahuan. Kita dapat mengetahui informasi tentang daerah asal teman kita tersebut. Misalnya saja tentang adat istiadatnya, keunikan daerahnya, makanan khas dan bahasa daerah. Nomor 2. Bagaimana sikapmu terhadap temanmu yang pendiam? Jika kita punya teman yang pendiam, sikap kita sebaiknya berusaha mengajak mengobrol, mencoba berteman baik dengan dia, melakukan pendekatan inisiatif, artinya cobalah untuk mendekatinya dengan cara menceritakan hobi dan minatnya. Kemudian melakukan pendekatan persuasif, yaitu sering-seringlah mengajaknya untuk pergi atau mengikuti aktivitas bermanfaat bersamanya dan tuluslah dengannya. Biasanya teman yang pendiam memiliki hobi yang sangat unik atau sangat pintar di kelasnya. Nomor 3. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Jawab, sikap kita terhadap teman yang berbeda agama adalah dengan cara bertoleransi antar sesama, menghargai. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda agama, ras, suku, dan budaya. Tidak memaksakan kehendak orang lain untuk memeluk agama, dan tumbuhkan sikap toleransi antar sesama umat manusia. Nomor 4.
bagaimana sikapmu terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Jawab, sikap kita terhadap teman yang berasal dari daerah lain diantaranya menghormati, memperlakukan teman dengan baik tanpa melihat ia dari daerah mana, tulus berteman dengannya karena dalam pertemanan tidak menjadi masalah apakah ia berasal dari daerah mana, melainkan karena kecocokan dan kenyamanan dengan temanlah yang menjadi patokan dalam pertemanan itu sendiri. Ajaklah ia ke tempat-tempat tertentu. Ini akan membuatnya tahu letak daerah baru yang ia tempati. Untuk itu, ajaklah ia supaya ia mengenal daerah baru yang kamu tahu yang ada di daerahmu, dan jika sudah dekat dengannya, ajaklah ia ke rumahmu untuk berkegiatan atau bermain bersama-sama. Kemudian pada Ayo Renungkan halaman 100, apakah yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana perasaanmu sesudah melakukan kegiatan pada pembelajaran ini? Tuliskan pada kotak berikut. Jawab, yang saya pelajari hari ini adalah mencari tahu pekerjaan masyarakat Tangerang, mencari tahu nama-nama bangunan tua di Tangerang, dan mencari tahu tokoh dalam cerita fiksi mengenai kota Tangerang. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.